Dalam kesakitan hidup kamu, dalam insecurity kamu, Tuhan gak pernah meninggalkan kamu. Jesus is present. He understands. He loves you. And He's reaching out for you. Hai guys, udah weekend lagi nih. Berarti waktunya kita ibadah Radiance. Gimana nih kabar teman-teman semua? Welcome ya guys, kalau ada di antara kalian yang baru pertama kali join ibadah kita. Kamu bisa scan QR Code ini untuk join bareng komunitas kita. Dan buat kamu yang ada di kota Bandung, kamu bisa join ibadah onsite kita dengan cara registrasi melalui link di bawah ini. Di situ kamu bisa pilih mau ibadah di Pasir Koja, Bandung Utara, atau Kopo. Nah, sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan nih. Kalian bisa scan QR Code berikut ini atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar kalian. Selamat memberi. So, let's prepare our heart to worship Him and enjoy the service guys. Semua semangat memuji Tuhan hari ini. Sama-sama kita berikan nyanyian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Here we go. Tiada tandanya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Pengubah jalannya, kasih yang ku terima.
Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan, Kami memiliki Allah yang selalu ada beserta dengan kami dalam musim kehidupan yang kami Bapa. Dan inilah ungkapan hatinya kami untuk-Mu Tuhan. You see me through the season, cover me with your hands and lead me in your
pelajar, welcome to Radiance, ibadah khusus untuk pelajar SMP dan SMA. Gimana kabarnya kalian semua? Buat teman-teman yang sudah selesai ujian, selamat berlibur kalau sudah bisa berlibur. Dan buat yang sedang dan akan ujian, tetap semangat belajarnya, tetap kejar apa yang jadi mimpi kalian. Give the best for God. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, karena Tuhan selalu ada buat kami dalam situasi apapun. Kami berdoa Tuhan, biar firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami bisa melihat Tuhan lebih daripada apapun yang sedang terjadi di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, pernah gak kalian merasa yang namanya insecure? Atau ngerasa gak aman, gak nyaman, ngerasa gelisah? Mungkin waktu lagi gak percaya diri pas mau ujian, atau lagi ngerasa sendirian dan gak ada yang nemenin pas lagi butuh temen. Atau mungkin waktu kamu lagi ngerasa kurang karena lagi mikir, wah kok si ini lebih sukses ya, umur segini udah bisa ngelakuin ini sedangkan saya masih gini-gini aja. Teman-teman, waktu kita merasa insecure mungkin perasaan kita seperti sedang dalam kegelapan. Coba ya, saya mau panggil satu orang teman saya buat nyobain gimana sih rasanya kalau sedang ada dalam kegelapan. Oke, saya panggil teman saya dulu. Ya, teman saya silakan. Saya mau kasih ini ke teman saya ini, boleh tutup matanya? Ini lucu ya guys ya, sebenarnya aduh imut banget gitu penutup matanya. Nah sekarang dia tahu ada saya di sini, Adin tahu ada saya ya, mesti kalah saya. Sekarang saya mau pergi meninggalkan kamu, dadah. Halo. Hai Ci. Gimana rasanya Din waktu ditutup matanya dan saya nggak ngomong apa-apa? Coba tutup dulu, tetap. Rasanya gelap terus sendirian, takut ditinggal sih Ci yang pasti, terus kayak takut ada apa-apa gitu di sekelilingnya, sama insecure juga jadinya. Oke, padahal sebenarnya saya ada di sini terus loh Din. Kamu tahu nggak? Enggak sih, tahu. Oke, karena boleh dibuka dulu sedikit penutup matanya. Nah, halo. Teman-teman, saya nggak kemana-mana kan ya dari tadi ya. Kalian jadi saksi bahwa saya nggak kemana-mana. Tapi itu yang dirasakan oleh Gerardine. Thank you ya Din ya. Seperti yang tadi teman saya rasakan, dia merasa dalam kegelapan, dia merasa nggak ada teman, takut ditinggal, dia merasa insecure, dan segala ketakutan lainnya. Padahal sebetulnya saya ada di situ terus, teman-teman lihat sendiri, saya nggak kemana-mana, saya tidak meninggalkan dia, tapi tetap dia merasa dia sendirian. Nah mungkin seperti itu juga yang kita rasakan waktu kita sedang merasa insecure. Kita merasa dalam kegelapan walaupun sebenarnya kita tidak dalam kegelapan. Dan waktu hati kita merasa sendirian, gak ada yang peduli, gak ada teman, Tuhan gak mendengar. Padahal sebetulnya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Waktu itu saya umur 15 tahun, waktu itu saya kelas 3 SMP. Siapa di sini yang kelas 3 SMP ini teman-teman? Biasanya kita udah punya teman-teman yang udah biasa main sama kita dari kelas 7 ya. Dan waktu itu teman-teman saya tiba-tiba pergi main tanpa saya. Wah itu rasanya bingung banget, takut banget, insecure banget. Bener-bener dalam insecurity-nya sampai mikir apakah saya salah, apakah saya gak layak buat jadi teman mereka, apakah mereka benci saya salah apa, dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Rasanya pengen marah, nangis, dan pengen bertanya tapi takut. Gak berani juga buat tanya, kenapa saya gak diajak? Takut makin dikata-katain gitu ya. Dan hari itu saya cuman bisa pulang dan waktu itu untungnya belum ada Instagram. I cannot imagine kalau ada Instagram, saya lihat story mereka, wah dan lain-lain sebagainya. Itu akan sangat menyakiti hati saya. Dan hari itu saya cuma bilang, Tuhan saya salah apa? Waktu saya tanya Tuhan, kenapa mereka gak ngajak saya main? Teman-teman, rasanya Tuhan gak kedengeran jawab apa. Rasanya Tuhan gak ada, seolah-olah Tuhan meninggalkan saya. Sama seperti teman saya tadi ditutup matanya seolah-olah dia ditinggalkan sendiri, padahal enggak. Nah teman-teman, ada kalanya kita merasa insecure, ada kalanya kita merasa sendirian. Dan itu adalah hal yang kemungkinan akan dialami oleh semua manusia. Termasuk juga pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Bulan Maret tahun 2020 kemarin, Kota Bandung harus mengalami pembatasan kegiatan yang disebut PSBB karena pandemi COVID-19. Waktu itu Kota Bandung yang kita kenal ramai, sibuk, macet, tiba-tiba sepi. Perubahan terjadi hanya dalam semalam dan kelihatannya seperti semua orang menghilang. Ini adalah foto alun-alun Kota Bandung sebelum dan sesudah pembatasan karena pandemi. Ada foto di mana kondisi Kota Bandung ini begitu sepi sampai orang-orang mungkin ada yang bisa lari-lari di tengah jalan atau mereka bisa ambil foto. Padahal biasanya takut ketabrak mobil karena begitu banyak kendaraan ya. Padahal dulunya gak seperti ini.
Setiap orang kena dampak pandemi di bagian yang berbeda. Mungkin kamu harus stay at home untuk waktu yang lama sampai sangat jenuh. Kamu melihat anggota keluarga mungkin yang kehilangan pekerjaan, atau orang yang kamu kenal, teman yang kamu kenal, orang tuanya kehilangan pekerjaan. Atau kegiatan kamu yang udah direncanain jauh-jauh hari jadi di cancel. Aduh, harusnya saya itu bulan Maret ya, harusnya saya nanti waktu itu 2020 bulan Juli harusnya wisuda, jadi gak wisuda. Yang harusnya naik ke SMA, jadinya cuma online doang. Gak pernah ketemu teman-teman SMA secara tatap muka. Gak bisa bertemu hangout, gak bisa ngerayain ulang tahun, gak bisa ke gereja bareng. Atau gak bisa meluk saudara atau teman deket yang biasanya kita kalau ketemu langsung, apa kabar gitu ya. Kita ngalamin ketakutan, kegelisahan. Atau bisa jadi ada teman-teman di antara kita yang juga mengalami kehilangan anggota keluarga. Kalau kita baca di Alkitab, kita akan menemukan banyak ayat yang berisi pertanyaan dan keraguan kepada Tuhan karena mereka mengalami masalah yang besar. So yang mengalami masalah besar bukan cuma kita, tapi nabi-nabi yang menulis Alkitab pun mereka mengalaminya. Mereka bahkan bertanya, sebenarnya Tuhan ada gak sih? Sebenarnya Tuhan dengar doa-doa saya gak sih? Kita baca di Mazmur 22. Mazmur 22 ini ayat pertama dibilang gini. Judulnya pun sudah kedengeran ya, Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Padahal apakah Tuhan pernah meninggalkan? Gak pernah. But he feels that way. Dia merasa Tuhan meninggalkan. Di Mazmur 22 ayat 1, Daud ngomong begini. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Ayat yang kelima, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celak bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Doa Daud ini terdengar sangat sedih teman-teman. Sangat painful, dia merasa jauh dari Tuhan. Bahkan dia sampai bilang, oh semua orang mencibir aku. Dia merasa dia dibully, orang-orang membuli dia, mencibir dia. Dan dia bilang, aku berseru-seru pada Tuhan waktu siang, waktu malam, tapi gak ada jawaban. Benar-benar dia terisolasi. Terisolasi mau ngomong sama orang dihina, dibully. Dia nanya sama Tuhan, Tuhannya jauh, gak menjawab. Jadi sedih banget tuh, baik sama orang, baik sama manusia, dia merasa jauh. Insecurity-nya sangat dalam. Di Mazmur 22 ayat 2 dibilang gini, Allahku, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Siapa di sini yang merasa gak tenang, mau ngapain aja rasanya pernah ngerasa gak tenang gitu. Ternyata kamu gak sendiri. Saya pun merasa seperti itu dan itu enggak cuman saya yang merasa seperti itu. Di Mazmur yang lain ada penulis lain juga yang mengungkapkan perasaan yang mirip. Di Mazmur 42 ayat 9 dikatakan gini. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Ayat yang ke-11, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Penulis Mazmur ini sedang merasa tertekan, sangat-sangat tertekan. Dan dia mengekspresikannya kepada Tuhan. Dia gak simpen perasaannya, dia gak cuma bilang, gak apa-apa lah, Tuhan engkau baik, aku baik-baik saja. Enggak, dia mengekspresikannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin kita ini jujur sama Tuhan tentang apa yang sedang kita rasakan. Kalau tertekan, bilang tertekan. Kalau merasa Tuhan jauh, bilang aku merasa Tuhan jauh. Jangan berbohong pada Tuhan karena Tuhan tahu perasaan kita. Kalau Tuhan tidak mau kita jujur tentang perasaan tertekan, gak mungkin ayat tersebut ada di dalam Alkitab. Dihapus aja mungkin ya. Tapi kalau Tuhan mengizinkan itu ada, artinya Tuhan mencontohkan bahwa hey, just be honest with me. Jujur aja sama Tuhan. Tuhan adalah Tuhan atas perasaan kita. Jujurlah padanya tentang semua perasaan kita.
Nah, gimana proses dari si penulis Mazmur yang awalnya ngerasa tertekan banget sampai perasaannya berubah percaya kepada Tuhan di ayat yang ke-11. Karena di ayat ke-11 dia bilang gini, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Kalau teman-teman baca dari yang dark banget, dari yang down banget, di ayat yang 11 seperti ada terang, ada cahaya, ada pengharapan. Dan dia bilang, berharaplah kepada Allah, bersyukurlah kepada Tuhan. Kok bisa? Apa yang membuat perasaan dia berubah? Apa yang membuat dia melihat lagi kepada Tuhan dan bilang bahwa berharaplah kepada Allah? Nah teman-teman, apa sih kalau kita mengalami hal-hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan di saat kita mengalami insecurity, saat kita mengalami down, mengalami tertekan seperti sang pemazmur di Mazmur tadi? Teman-teman, setelah berabad-abad kemudian, ada lagi nih yang mengatakan hal yang sama seperti penulis Mazmur tadi. Setelah berabad-abad itu, ada lagi yang nulis seperti itu di Perjanjian Baru. Dia adalah orang yang merasakan kesakitan dan kesendirian dan dia merasa insecure, merasa jauh dari Tuhan. Siapakah dia? Teman-teman, waktu Yesus menderita, dia mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di Matius 27 ayat 39, ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus. Dikatakan begini, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dia mengalami dihujat, dia mengalami dibully dengan parah. Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Teman-teman, Tuhan Yesus mengalami siksaan baik secara perasaan dan juga secara tubuh. Dan di ayat yang 45, Yesus mati teman-teman. Dikatakan gini, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus adalah 100% manusia waktu dia turun ke dunia. Dia benar-benar manusia sehingga dia juga merasakan kesepian yang mendalam. Dia merasakan kesakitan secara tubuh, perasaan yang jauh dari Tuhan sama seperti yang bisa kita rasakan. Mengapa Tuhan merasa jauh? Mengapa dia merasa insecure? Mengapa dia merasa sendiri? Jawabannya ada di Ibrani 1 ayat 1-3. Dikatakan begini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara ia berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta, ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Teman-teman, lewat ayat tadi kita belajar. Yang pertama, Tuhan bicara secara langsung kepada kita lewat Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib itu untuk bisa bicara langsung sama kita. Dia jadi manusia supaya dia bisa bicara langsung dengan kita. Supaya dia benar-benar bisa bertemu dengan kita. Jadi yang pertama adalah Tuhan bicara dengan kita secara langsung lewat Yesus. Dan yang kedua, Tuhan jadi manusia lewat Yesus atau inkarnasi. Teman-teman, waktu kita merasa insecure, apakah Tuhan benar-benar meninggalkan kita? Apakah benar-benar Tuhan itu nggak ada di sekitar kita? Tentu tidak ya teman-teman. Yang perlu kita lakukan adalah melihat kepada Tuhan Yesus, mencari jawaban lewat Yesus. Kita akan menemukan bahwa Tuhan itu nggak jauh. Lewat Tuhan Yesus dia datang ke dunia buat dekat dengan kita. So kalau kita masih merasa jauh, kita tinggal datang sama dia. Karena dia datang ke dunia agar dekat dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kamu waktu kamu lagi insecure atau kamu lagi terluka. Justru Tuhan mau merangkul dan menyembuhkan hati kamu. Bukan bilang bahwa kamu udah bikin dosa, kamu jauh. No, justru dia ingin merangkul kamu kembali. Teman-teman kalian yang sedang nonton ibadah online ini, mungkin ada banyak hal yang sedang terjadi dalam hidup kamu saat ini. Many things going on in your life. Mungkin ada banyak sakit hati, ada kekecewaan yang kamu alami selama setahun atau 2 tahun belakangan ini.
Mungkin ada di antara kamu yang berhasil melewatinya, tapi ada juga yang masih terus struggle, bergumul dengan rasa sakit, entah sakit hati, sakit tubuh, atau jauh dari Tuhan. Saya mau bertanya satu hal sama teman-teman. Waktu kamu sedang dalam keadaan yang insecure, kamu dalam keadaan yang rasanya sendirian, kamu dalam keadaan yang terluka, apakah kamu pernah mengambil waktu untuk bertanya langsung pada Tuhan? Sama seperti pemazmur-pemazmur tadi. Teman-teman, Tuhan itu seperti Bapa yang baik. Dia seperti ayah yang baik. Dia bukan cuma sekedar nanya apa kabar dan kita bilang oh baik. Tuhan bilang oh ya udah oke, sip kan baik. No, dia adalah Tuhan yang ingin tahu kedalaman hati kita. Dia nggak cuma ngelihat secara luar aja. Dia mau lihat sampai ke kedalaman hati kita. Dia tahu mungkin dia pengen dengar cerita-cerita kita yang hal-hal kecil mungkin. Mungkin kita lagi berantem sama teman kita gara-gara lagi masa pandemi jadi kurang komunikasi. Kita jadi berantem sama teman kita. Atau di rumah sedang ada ketegangan. Di rumah ada masalah, ada hal-hal yang membuat kita jadi gak baik hubungannya. Atau kita mungkin sedang kecewa. Kecewa sama kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Hasilnya gak seperti apa yang saya mau. Mungkin kamu ngerasa, aduh kenapa saya nggak lolos SNMPTN ya? Aduh nilai saya kok cuma segini ya? Aduh saya nggak lolos di bidang ini. Akhirnya kita merasa insecure teman-teman. Kita merasa nggak sukses seperti teman-teman kita yang lain. Tuhan juga pengen tahu kalau kita sedang merasa lonely. Atau kita sedang merasa out of place. Kita ngerasa kita lagi ngapain sih sekarang ini? Dan mungkin kamu lagi ngerasa ada momen-momen di mana kamu dipermalukan. Dan akhirnya kamu gak bisa berhenti mikirin, aduh kenapa ya kok saya ngelakuin ini, kenapa ya saya ngomong ini. We cannot stop to think about that incident. Teman-teman, kalau ada ketakutan-ketakutan yang tersembunyi, ada pergumulan-pergumulan yang tersembunyi yang kita gak cerita sama siapapun, Tuhan ingin kita cerita sama Dia. Oh Kak, tapi kan Tuhan tahu hati saya. Iya benar. Tapi waktu kita cerita sama Tuhan itu artinya kita mempercayakan hidup kita sama Dia. Dia bukan Bapa yang memaksa, bukan yang hayo lo cerita enggak, kalau enggak saya cekek, enggak kayak begitu. Dia ingin kita dengan kepercayaan bercerita pada Tuhan. Waktu insecurity itu datang, waktu kita ngerasa insecure dan kita ngerasa enggak aman, kita perlu ambil waktu untuk datang sama Tuhan dan merapikan perasaan kita. Teman-teman, Tuhan ada di situ bareng kita. Seperti seorang Bapa yang baik dan Dia ingin untuk membantu kita merapikan perasaan kita. Ada beberapa hal yang Tuhan mau ajarin kita. Sebagai Bapa yang baik, Dia mau mengajar kita untuk mengambil waktu berhenti dan ngobrol sama Tuhan. Yang pertama, take a minute. Ambil 1 menit aja buat benar-benar melihat kepada perasaan kita, buat benar-benar jujur terhadap perasaan kita. Cari tempat yang kosong, yang sepi, jangan berisik, cari tempat dimanapun. Mungkin ada yang tempatnya, wah Kak rumah saya selalu rame karena saya punya 5 adik atau 5 kakak, wah rame banget. Mungkin kamu bisa ambil waktu pagi-pagi benar. Sama seperti Yesus, Dia bangun pagi-pagi benar, subuh-subuh waktu semuanya belum bangun. Temukan cara, temukan tempat untuk kamu bisa ngambil waktu sendiri dan silent dan sepi. Yang kedua, breath and move. Kalau udah sendirian napas teman-teman, napas. Kadang-kadang waktu saya lagi panik ya teman-teman saya bilang, Sheryl napas dulu teman-teman, ambil nafas. Kadang-kadang kita saking paniknya, kita pergi sana, pergi sini, kegiatan ini, akhirnya panik, wah stres banget. Tenang dulu, diam, napas. Kasih tahu Tuhan bagaimana perasaan kamu. Dan setiap kali kamu ambil nafas, buang, minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong aku. Bisa juga kamu sambil berjalan-jalan, mungkin jalan di taman, mungkin jalan di sekitar rumah, yang dimana kamu bisa mengambil nafas sambil berjalan-jalan, sambil ngobrol sama Tuhan. Jalan pagi di komplek, just take time, nafas dan bergerak. Jangan cuman tidur terus, karena tidur terus itu tidak akan menjawab permasalahan kita. Yang ketiga, make a journal, bikin journal. Kamu gak perlu tulis tiap hari, gak usah tiap hari, tiap detik, tiap kegiatan, gak usah. Kalau memang itu bukan kebiasaan kamu. Tapi coba catat apa yang kamu lagi alami
hal-hal besar, mungkin perasaan yang sedang kamu rasakan itu, wah gak tiap hari kamu rasakan. Coba write down, tuliskan pemikiran kamu. Mungkin kamu bisa nyatet di handphone, kalau aduh Kak ribet banget lah bawa-bawa buku sama bawa pen nanti hilang. Oke, catat di handphone kamu, di HP kamu atau di iPad atau di notepad whatever. Sedikit-sedikit aja ceritain hari ini kamu ngerasain apa, what you're feeling, apa yang kamu pikirin, apa yang kamu lagi struggle, lagi bingung, atau kamu lagi doakan. Kalaupun bingung tulis seperti sang pemazmur tadi. Kenapa Tuhan rasanya begini? Kenapa si ini begini? Tulis aja. Mungkin waktu kamu menulis, kamu akan menemukan bahwa ternyata when you try to talk to yourself, atau kamu berusaha ngobrol sama dirimu sendiri, kamu akan menemukan jawaban. Ada hal-hal yang akhirnya kamu temukan ketika kamu ambil waktu untuk menuliskannya. Yang keempat, go to your friends. Kamu bisa datang sama teman kamu. Waktu kamu lagi ngerasa insecure, kamu bisa ngobrol sama teman kamu. Teman yang terdekat yang kamu merasa, oh dia ngerti gue banget. Jangan lakukan sendirian teman-teman. Daripada kamu mengisolasi diri, udahlah saya mah sendirian aja. Jangan teman-teman. Mendingan datang sama teman dan bilang, hey, you know this is my situation. Ini situasi saya saat ini. Saya butuh kamu untuk mendoakan saya. Atau mungkin kamu bisa texting sama teman kamu, bisa bilang, bisa doain gue nggak? Lewat chat juga nggak apa-apa deh. Lewat voice note juga nggak apa-apa. It's okay. Berdoa satu sama lain. Saling menghibur satu sama lain. Dan selain itu, tentu kamu udah tahu ya, go to God. Buka Alkitabmu, start a new reading plan. Kalau hari ini kamu udah berusaha nih dari bulan Januari untuk membaca Alkitab. Waduh udah skipnya banyak banget Kak. Udah skip mungkin udah 30 hari saya gak baca Alkitab. Hey, let's come back. Ayo mulai lagi. Yuk baca lagi Alkitabmu. Karena disitulah ada jawaban. Kamu gak mungkin membaca Alkitab kalau kamu gak ambil waktu. Kamu gak mungkin ambil waktu kalau kamu gak berhenti. So stop for a minute and then read your Bible. Tuhan itu gak jauh, kitanya yang menjauh. Walaupun terasa seperti jauh Tuhannya, sebenarnya kitalah yang sebenarnya sedang berlari menjauhi Tuhan. Tuhan selalu available buat kita, so come back to God. Waktu kita baca Alkitab dari Mazmur yang tadi, yang kita lihat ada tuangan perasaan dari para pemazmur, kita baca ada ayat-ayat tentang frustasi, tentang fear, tentang keraguan-raguan. Dan tapi orang yang sama, dia juga menulis tentang kepercayaan pada Tuhan. Tentang pujian pada Tuhan. Loh kok bisa? Dari satu orang yang sama ada keraguan, ketakutan, insecurity, tapi juga ada trust pada Tuhan. Kadang-kadang waktu kita merasa Tuhan itu jauh dari kita, yang paling bisa kita lakukan, yang paling benar yang bisa kita lakuin adalah datang pada Tuhan lewat doa dan penyembahan. Start your worship song. Nyalain lagi lagu penyembahan kamu. Ambil lagi gitar kamu. Ambil lagi mungkin kalau kamu biasa main keyboard atau main alat musik apapun. Start to worship God again. Karena waktu kita melakukan itu, kita akan menemukan bahwa ternyata Tuhan itu dekat sama kita. Dia sedang mencoba untuk merangkul kita balik. Waktu kita nyanyi, kita mulai nyanyi kembali, kita bilang, Tuhan, I need you, aku butuh Engkau Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat hidupku. Di saat itu, walaupun keadaan gak berubah, walaupun sekeliling kita gak berubah, tapi hati kita berubah. Hati kita yang berubah. Nah teman-teman, saya benar-benar berharap kamu bisa menutup ibadah hari ini dengan satu kepercayaan yang meningkat kepada Tuhan. Dengan satu kepercayaan bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan selalu dekat dengan saya. Kalau kamu masih gak yakin dengan keadaan saat ini, keadaan ini gak mungkin berubah. Kalau kamu masih ngerasa bahwa hati saya masih sakit, it's okay. Tetap ingat bahwa Tuhan itu gak marah sama kamu. Tuhan gak marah waktu kamu bertanya pada Tuhan. Tuhan gak marah waktu kamu komplain sama Tuhan. Tuhan gak kecewa waktu kamu merasakan hal-hal yang negatif. Tuhan gak kecewa, dia mah bukan anak yang baik. No, dia gak kecewa ketika kita memiliki perasaan-perasaan yang negatif. Tuhan juga gak berdiam diri loh. Tuhan gak diam waktu kamu merasa Tuhan jauh. Sama seperti teman saya tadi yang di awal, dia merasa wah saya sendirian. Pada akhirnya saya toel dia, saya bilang hey saya di sini loh. You are not alone. Sama seperti Tuhan. Waktu kamu bilang Tuhan kok saya gak merasakan Tuhan.
tolong saya Tuhan, tolong saya. Maka Tuhan tidak akan berdiam diri, dia akan menyentuh kamu dan mengatakan I'm here. Apapun yang kamu lagi rasakan sekarang, apapun yang kamu lagi pikirin sekarang, lagi mempertanyakan Tuhan, Tuhan bisa menolong kamu. Dalam kesakitan hidup kamu, dalam insecurity kamu, Tuhan gak pernah meninggalkan kamu. Jesus is present, He understands, He loves you, and He's reaching out for you. Dia gak pernah tinggalkan kamu, dan hari ini kalau kamu merasa jauh dari Tuhan, kalau kamu merasa insecure karena keadaan saat ini, dia siap buat menolong kamu. Saya mau ajak kalian untuk berdoa, untuk bawa semua perasaan kita agar ini menjadi satu persembahan di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, kejujuran kita itu adalah persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan. Karena Tuhan tidak pernah bisa memaksa kita buat memberikan hati kita. Itu adalah kehendak bebas kita untuk mempersembahkan perasaan kita apa adanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami butuh Engkau Tuhan. Dan bagi setiap teman-teman hari ini Tuhan yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi mereka yang belum pernah secara pribadi mengenal kebaikan Tuhan. Mengenal kemampuan Tuhan untuk memulihkan hati dan memulihkan segala hal yang menjadi kesakitan dalam hati kami. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman, kalau kamu belum pernah menerima Yesus, belum pernah mengundang Dia datang dan berkuasa dalam hatimu, meminta Dia menjadi sang penyembuh bagi hidupmu, panggil nama Yesus saat ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, aku butuh Engkau, aku panggil namamu, aku panggil nama Yesus karena nama Yesus yang berkuasa memulihkan, menyembuhkan segala hal yang kami rasakan, insecurity kami, kesakitan kami, kekecewaan kami, kesendirian kami. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menebus kami di kayu salib sehingga kami punya harapan, sehingga kami bisa menghapuskan semua hal-hal yang negatif itu hari demi hari. Terima kasih Yesus, jadilah Raja dalam hidupku, bertahtalah dalam hatiku, dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi teman-teman hari ini kalau kamu merasa jauh dari Tuhan, padahal kamu pernah terima Tuhan Yesus dulu waktu SMP, waktu SD mungkin, kamu pernah dekat banget sama Tuhan, tapi hari ini jauh. Remember, Tuhan gak pernah ninggalin kamu. Kamulah yang sedang menjauh dari Tuhan. Hari ini, yuk kembali. Tuhan gak pernah kecewa sama kamu. Dia gak akan bilang, kamu udah terlalu jauh, saya kecewa. Tuhan gak pernah kecewa sama kamu. Dia selalu bangga sama kamu, maka dari itu kembalilah. Yang mau kembali pada Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya kembali kepada Tuhan. Kalau saya udah berlari-lari jauh dari Tuhan, sudah bermain-main dengan dosa begitu lama. Hari ini Tuhan, kami mau kembali dan menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. We want to appreciate your blood. We want to appreciate the cross. Kami mau menghargai salib Tuhan, menghargai pengorbanan Tuhan yang memberikan kami masa depan. Karena Engkau telah mati di kayu salib, maka kami punya masa depan. Terima kasih Tuhan, because you live, we have tomorrow. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau memulai kebiasaan-kebiasaan baru yang memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Allah, angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Tuhan yang menjadikan kau berhasil dan membuat setiap keputusan-keputusan yang kau buat sesuai dengan kehendak Allah. Biar setiap hal yang kamu putuskan memuliakan nama Tuhan. Kasih Allah adalah dasar dari setiap yang kau kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Teman-teman, kalau kalian punya beban doa, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap mendoakan kalian. Dan juga kalian bisa join dalam small group pelajar sehingga ada teman-teman buat sama-sama encourage each other. Happy weekend, God bless you.